Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatan Auzan Abdullah. Saya dari kelas B3E. Di sini saya ingin mereview tentang apa sih itu Stoicism. Oke, pertama, Stoicism menempatkan pentingnya kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kesenangan batin dalam menghadapi kehidupan. Kalau untuk memahami Stoicisme secara sistematif, kita bisa kayak membaginya menjadi beberapa konsep utama. Oke, pertama ada syarat dan asal usul. Stoicisme bermula di Athena, Yunani oleh Zeno dari Sitlum. Zeno mengajarkan filosofinya di Stoa Potle, sebuah portiko di Athena. Yang memberi nama pada aliran ini banyaknya tokoh penting yang ada di Stoicism ini. Yang kedua ada konsep utama dalam Stoicisme. Yang pertama ada logos, yaitu akal universal. Stoicisme percaya pada logos, prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Manusia sebagai bagian dari alam semesta harus hidup selaras dengan logos untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup. Dan juga kedua ada virtu, yaitu kebajikan. Oke, Stoicisme mengajarkan bahwa salah satunya kebaikan yang benar adalah kebajikan, yaitu virtu itu sendiri, yaitu kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Hal-hal eksternal seperti kekayaan, ketenaran, dan dianggap itu indifferent, yaitu adiapora, yaitu hal-hal yang tidak memiliki nilai moral positif atau negatif. Dan yang ketiga adalah pengendalian diri dan emosi. Stoicisme menekankan kayak pentingnya pengendalian diri dan emosi negatif seperti kemarahan, terus kecemasan dan kesedihan itu dianggap sebagai hasil dari penilaian yang salah satu tentang dunia. Dengan melatih pikiran untuk merespons secara rasional dan tidak terpengaruh oleh eksternal, seseorang dapat mencapai ketenangan batin gitu, atau namanya ataraxia gitulah, setahu saya gitu. Oke, yang terakhir itu ada namanya amor fati, yaitu mencintai takdir. Oke, Stoicisme mengajarkan untuk menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik atau buruk. Dengan sikap positif ini dikenal sebagai amor fati, yaitu mencintai takdir lah yang tadi. Pandangan ini membantu seseorang untuk menerima kenyataan tanpa perlawanan dan menemukan kebahagiaan dalam setiap situasi. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian 3. Oke, latihan dan praktis Stoicism. Yang pertama yaitu adalah refleksi diri. Stoicisme mendorong refleksi diri harian untuk menilai tindakan dan pikiran seseorang. Ini bisa dilakukan melalui jurnal atau meditasi. Mempertimbangkan apakah tindakan dan reaksi kita gitu kayak selaras nggak dengan kebijaksanaan dan kebajikan gitu. Terus yang kedua itu namanya visualisasi negatif. Stoicisme juga mengajarkan praktik Praemodia Malorum, yaitu membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi ya, seperti itu. Membayangkan kayak hal-hal yang buruk itu yang di pikiran tuh bakal terjadi gitu, yang mungkin terjadi gitu di dirinya gitu. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional, sehingga kayak tidak terkejut atau terganggu ketika menghadapi kesulitan gitu. Jadi kayak membuatnya orang tersebut itu terbiasa dengan hal-hal kayak misalkan kesulitan yang gitu terjadi datang, kayak dia udah ready gitu, udah siap gitu. Oke, yang ketiga itu yang terakhir itu ada menjaga perspektif gitu ya. Kayak mengingat posisi kita dalam alam semesta yang luas membantu menjaga perspektif dan mencegah kita dari berfokus pada hal-hal kecil atau sepele lah. Pada hal-hal kecil atau sepele gitu loh.
Kayak ini juga membantu mengembangkan rasa syukur dan penerimaan. Oke, yang keempat itu ada pengaruh dan relevansi modern gitu. Stoicisme tidak bertahan ribuan tahun dan tetap relevan hingga saat ini. Maaf. Stoicisme itu kayak telah bertahan ribuan tahun dan tetap relevan hingga saat ini. Banyak tokoh modern termasuk para pemimpin bisnis, atlet, dan penulis yang mengadopsi prinsip-prinsip stoicism untuk menghadapi tantangan hidup dalam mencapai sukses. Stoicisme modern sering disintegrasikan dalam praktik psikologi kayak seperti ini loh, terapi perilaku kognitif gitu, yaitu namanya CBT. Mungkin kalian tahu lah CBT itu apa gitu. Oke, mungkin kesimpulannya yang saya dapat lah. Stoicisme menawarkan pendekatan filosofis yang praktis untuk menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan, ketenangan, dan kebahagiaan. Dengan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan menerima apa yang tidak dapat kita ubah, Stoicisme memberikan alat yang kuat untuk menghadapi kehidupan tenang dan bijaksana. Oke, mungkin yang ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ini terlalu pendek untuk video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih.